Halo Miss, perkenalkan nama saya Karissa Winitama dan saat ini saya akan menjelaskan mengenai penyakit divertikulitis. Nah, kita mulai dari pertama-tama definisi dari divertikulitis. Jadi divertikulitis ini merupakan penyakit berupa peradangan atau infeksi yang terjadi pada divertikula atau bisa disebut juga sebagai kantong-kantong kecil pada usus besar ataupun kolonik. Nah, penyebab dari terjadinya peradangan ini bisa jadi gara-gara kurangnya serat pada makanan, kurangnya air putih, juga kurangnya aktivitas, dan bisa jadi karena konsumsi rokok. Nah, lebih jelasnya lagi, peradangan ini dapat terjadi karena feses atau makanan tidak dapat tercerna dengan baik karena kurangnya serat dalam makanan, sehingga makanan tersebut terjebak di dalam divertikula atau kantong-kantong tadi dan menyebabkan divertikula tersebut tersumbat. Nah, karena divertikula tersebut tersumbat, divertikula itu membengkak dan menimbulkan robekan-robekan kecil di dinding usus besar. Nah, karena robekan-robekan kecil tadi memungkinkan bakteri ataupun kotoran lain dari usus besar itu masuk ke divertikula atau kantong-kantong kecil tadi. Nah, hal tersebutlah yang menyebabkan terjadinya peradangan ataupun infeksi pada divertikula. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian gejala. Nah, jadi gejala umum yang pertama itu adalah nyeri di perut yang akan memburuk setelah makan ataupun setelah beraktivitas. Terus yang kedua ada sembelit ataupun diare, atau bisa jadi keduanya, atau juga ditandai dengan kebiasaan buang air besar yang berbeda dari yang sebelumnya. Terus yang ketiga itu bisa perut kembung atau perut terasa dipenuhi oleh gas. Yang keempat bisa tinja mengandung darah, dan yang kelima bisa demam dan menggigil. Nah, selanjutnya kita masuk ke cara mencegah. Jadi cara mencegahnya, untuk mencegah kondisi ini, kita bisa mengupayakan yang pertama, yaitu mengkonsumsi makanan tinggi serat untuk mempermudah buang air besar dan menjaga kesehatan usus besar. Karena tadi penyebab dari divertikula ini adalah kekurangan serat, maka kita mencegahnya dengan mengkonsumsi makanan tinggi serat. Karena makanan tinggi serat ini dapat mempermudah pada saat kita buang air besar karena meningkatkan jumlah kadar air. Nah, yang kedua adalah memperbanyak minum air untuk mencegah terjadinya sembelit ataupun konstipasi. Nah, air tadi itu bisa mempermudah dalam buang air besar karena dapat membuat tinja itu lebih lunak, feses itu lebih lunak dan lebih besar sehingga mudah untuk dikeluarkan. Lalu yang ketiga ada berolahraga secara rutin sebanyak 30 menit setiap harinya. Tujuannya adalah untuk menjaga fungsi usus dan juga mengurangi tekanan di dalam usus besar. Nah, yang keempat adalah menghindari kebiasaan merokok. Alasannya adalah karena dalam rokok terdapat kandungan nikotin. Kandungan nikotin tersebut dapat mengurangi atau merelaksasikan otot polos dalam usus besar tersebut, sehingga ketegangan dalam otot itu berkurang atau tidak maksimal, dan hal tersebut dapat menghambat dalam proses membuang feses. Lalu selanjutnya kita masuk ke bagian pengobatan. Jadi di bagian pengobatan ini hanya dapat dilakukan oleh dokter. Nah, yang pertama adalah dengan infus cairan dan juga nutrisi. Tujuannya itu adalah untuk mengistirahatkan usus, karena yang bermasalah di sini adalah ususnya. Terus yang kedua adalah mengkonsumsi antibiotik oral, dan kalau nantinya ternyata lebih parah lagi, maka perlu untuk mengkonsumsi biotik 4. Nah, langkah terakhir atau opsi paling terakhir adalah pembedahan, di mana pembedahan ini hanya dilakukan untuk serangan divertikulitis yang sangat parah dan tidak lagi mampu untuk merespon antibiotik 4, atau apabila terjadi juga komplikasi pada usus. Nah, sekian dari presentasi saya. Terima kasih.